Ada sebuah danau tempat aku dan kakakku dulu sering memancing. Kami biasa menggunakan umpan hidup, jangkrik atau cacing, dan hampir selalu berhasil mendapatkan banyak ikan gurame. Saat-saat itu begitu menyenangkan dan sebagian besar kenangan masa kecil itulah yang membuatku mencintai memancing hingga sekarang. Danau itu sebenarnya cukup luas dan penuh ikan, tapi entah kenapa tidak banyak orang yang datang ke sana. Mungkin karena lokasinya agak tersembunyi, harus melewati hutan kecil sebelum sampai. Tapi justru itu yang membuatku suka. Tempatnya sepi, terasa seperti ruang pribadi yang hanya kami berdua tahu. Semua pemancing tahu, waktu terbaik untuk memancing adalah saat cahaya redup, pagi buta atau menjelang malam. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang, aku dan kakakku lebih suka datang sore hari dan bertahan sampai larut malam. Itu semacam pengganti kegiatan anak SMA lain yang mungkin sedang berpesta atau nongkrong malam minggu. Malam itu hari Jumat semua berjalan sesuai rencana. Kami tiba di danau tepat saat matahari mulai tenggelam. Setelah menyiapkan umpan dan alat pancing, langit sudah mulai gelap. Kami duduk di tepi batu besar yang menjorok ke air, tempat yang selalu nyaman untuk kami berdua. Namun kali ini sesuatu menarik perhatianku di seberang danau. Ada gerakan di permukaan air, cukup besar hingga aku heran kenapa baru sadar sekarang. Aku menunjukkannya ke Rio, kakakku, dan kami berdua menatap lekat-lekat ke arah sana, mencoba menebak apa penyebabnya. Perlu kau tahu, danau itu cukup luas. Dengan cahaya yang minim, hampir mustahil melihat jelas sampai ke seberang. Tapi saat kami menatap permukaan air itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Dari balik riak air itu muncul sebuah bayangan gelap, perlahan naik ke permukaan. Awalnya kupikir itu ikan besar, tapi seketika aku sadar aku salah besar. Itu bukan ikan, itu terlalu besar dan berdiri tegak. Hanya ada satu kemungkinan, dan aku tahu Rio juga menyadarinya karena kami berdua berseru hampir bersamaan. Itu manusia. Bayangkan betapa anehnya itu, seseorang muncul dari bawah air di danau terpencil setelah matahari tenggelam. Dan yang lebih aneh lagi, orang itu pasti sudah berada di bawah air cukup lama. Karena kami tak melihatnya sama sekali sebelumnya, aku mulai merasa tak nyaman. Jantungku berdegup lebih cepat dan muncul dorongan kuat untuk segera pergi. Tapi Rio menolak. Katanya, kita baru sampai, lagi pula orang itu jauh. Dia nggak bakal ganggu kita. Aku mengangguk mencoba menenangkan diri. Namun kami tak bisa berhenti menatapnya. Orang itu berdiri di air bergoyang perlahan ke kiri dan kanan. Gerakannya aneh seperti tarian lambat yang memukau. Tidak kaku, tidak kasar, justru terlalu halus. Seolah air di sekitarnya bergerak mengikuti perintahnya. Joran pancing kami terlupakan begitu saja. Kami terpaku menatap sosok itu dari seberang. Apakah dia juga sedang memancing? Tidak mungkin. Siapa yang memancing di bawah air seperti itu? Rio menebak mungkin dia sedang berenang malam-malam. Tapi begitu kuraba air di sampingku, aku langsung menarik tanganku. Udaraannya sedingin es. Tidak ada orang waras yang mau berenang dalam suhu seperti ini. Aku mencoba mengabaikannya, menepuk bahu Rio agar kembali fokus memancing. Tapi saat kulihat wajahnya, aku tahu dia juga takut. Matanya tak berkedip, bibirnya sedikit terbuka, tubuhnya kaku. Aku memanggil namanya beberapa kali hingga akhirnya dia tersadar, mengambil joran pancingnya kembali dan mencoba bersikap normal. Tapi jelas, pikirannya tidak di sana. Beberapa menit kemudian, Rio menepuk bahuku. Lihat, katanya pelan. Aku menatap ke arah yang sama, tepat waktu untuk melihat sosok itu kembali tenggelam, perlahan hilang di bawah permukaan air. Kami menunggu. 1 menit berlalu, lalu 2. Dia tidak muncul lagi. Aku menoleh dan melihat Rio sedang membuka stopwatch di ponselnya. Saat angka melewati 2 menit, aku tercengang. Dia masih di bawah sana. Rio mencoba bercanda, katanya mungkin orang itu sedang latihan menahan napas, seperti penyelam profesional. Tapi, siapa yang melatih paru-paru di danau, dingin, tengah malam, sendirian di hutan? Tiba-tiba, aku merasa tak lucu lagi. Aku mulai berkemas, mengajak Rio pergi. Tapi dia menahan, ingin tahu berapa lama orang itu bisa bertahan di bawah air. Sebelum 3 menit berlalu, permukaan air kembali beriak. Tapi kali ini jauh lebih dekat. Mungkin hanya 1/5 jarak dari tempat kami berdiri. Aku menelan ludah. Orang itu bukan hanya menahan napas 3 menit, tapi juga berenang ke arah kami selama itu. Aku menatap Rio dan berbisik tajam, kita pergi. Dia tak membantah kali ini. Kami berdiri. Tapi entah kenapa, rasa penasaran membuat kami masih menatap air itu. Dan dia muncul lagi. Tapi kali ini kami bisa melihat jelas.
Itu seorang wanita, rambut coklat panjang, mengenakan semacam baju renang hijau gelap, dan ya, aku harus akui, dia cantik. Bahkan terlalu cantik untuk pemandangan seperti ini. Begitu melihat wajahnya, rasa takutku sedikit mereda. Entah kenapa aku merasa aman. Mungkin kami terlalu cepat menilai. Dia tersenyum, hening senyum menggoda yang terasa salah tempat di situasi itu, lalu menyapa kami, "Hai." Suaranya lembut, nyaris seperti bercanda. Dia seperti berusaha tampak manis, seolah tak baru saja muncul dari bawah air setelah 3 menit tanpa napas. Rio bertanya, "Kamu ngapain di sana?" Dia menengadah, lalu menjawab ringan, "Berenang." Rio mengernyit, "Iya, jelas berenang. Tapi, latihan sesuatu ya." Dia tersenyum lagi. Bisa dibilang begitu. Lalu perlahan bergerak lebih dekat. Dan kemudian, dia menawarkan sesuatu yang membuat darahku membeku. "Kenapa nggak ikut aja?" Katanya pelan. Aku menatapnya tak percaya. "Apa kamu gila? Airnya sedingin es," seruku. Dia tertawa pelan. "Ah, kalian cuma pengecut. Badan kalian bakal terbiasa kok." Rio menolak dengan tegas. Wajah perempuan itu berubah. Tatapannya tajam, dingin, dan entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku mundur selangkah. Aku menggenggam bahu Rio dan berkata cepat, "Kita pergi." Aku menatap wanita itu sekali lagi. Kami pergi. Aku tak tahu apa yang kuharapkan, tapi aku tidak menyangka dia akan mulai berteriak. Teriakannya keras, "Jangan pergi." Suaranya menggema di seluruh danau menusuk telingaku. Kami tersentak dan mulai berlari meninggalkan semua yang tak penting. Dia terus berteriak, kembali masuk ke air. Lalu berubah jadi jeritan melengking, bukan kata-kata lagi. Hanya suara, seperti seseorang yang sedang disiksa. Kami terus berlari menembus kegelapan hingga sampai di mobil. Nafas tersengal, tubuh gemetar. Rio langsung menelepon polisi. Tapi saat mereka meminta kami menunggu di dekat lokasi, Rio menolak. Dia menutup telepon dan menyalakan mesin. Aku tak menyalahkannya, aku juga tak mau berada di sana sedetik pun lebih lama. Kami sempat tak kembali ke danau itu selama berbulan-bulan, tapi akhirnya kami datang lagi. Bersama ayah kami kali ini butuh waktu lama untuk meyakinkan beliau, tapi akhirnya dia percaya. Dia sendiri penasaran, ingin melihat perempuan itu. Namun kami tak pernah melihatnya lagi. Kini setelah bertahun-tahun, aku baru benar-benar memahami betapa aneh dan menakutkannya kejadian itu. Mungkin dia hanya orang yang sakit jiwa, itu penjelasan paling masuk akal. Kakakku punya teori lain, tapi bagiku semua itu terdengar konyol. Yang jelas, aku tak pernah lagi mengalami hal seseram malam itu.